Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amelia Gusriani, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kita sudah masuk ke diskusi 12 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan materi sistem asesmen di pendidikan dasar. Pembahasan kita di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu tematik telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X? Ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau sekolah Anda. Penetapan sistem pembelajaran terpadu atau tematik di sekolah ABC merupakan langkah progresif untuk memperkuat pemahaman siswa secara holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan sistem asesmen yang selaras. Asesmen autentik hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini, menawarkan cara penilaian yang lebih bermakna dan komprehensif dibandingkan tes tradisional semata. Asesmen autentik berfokus pada pengukuran kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi dunia nyata atau yang menyerupai dunia nyata. Dalam konteks pembelajaran tematik, asesmen ini menjadi sangat relevan karena beberapa alasan. Yang pertama, mengukur pemahaman konsep yang mendalam. Pembelajaran tematik di sini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, kemudian pemahamannya itu di sebuah tema yang temanya itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak, sehingga dalam pembelajaran ini akan menjadi sebuah konsep yang nyata nanti ditemukan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengembangan keterampilan abad 21. Dalam proses pembelajaran ini kita juga mengembangkan cara berpikir siswa untuk dapat menjadi berpikir kritis dan dapat menyelesaikan masalah dan juga dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Asesmen yang relevan dengan proses belajar dapat membuat siswa lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran karena mereka dapat melihat nilai dari apa yang mereka pelajari. Kemudian bagaimana fleksibilitas pembebasan siswa ini dalam menyesuaikan asesmen ini juga dalam gaya belajar siswa. Dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, nanti kita dapat menyesuaikan asesmennya. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan. Umpan balik kepada siswa dan guru yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Yang kelima, pembelajaran lebih holistik. Asesmen membantu guru mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang dipelajari dalam tema tertentu, memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami secara mendalam. Pengalaman saya mengajar di kelas 5 UPTD SDN 02 Halaban itu pada tema sumber energi kelas 5. Ini merupakan tema di salah satu kelas 5 pada kurikulum 2013 di mana mengintegrasikan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, dan IPS. Dalam pembelajaran IPA ini, kita di sini mengidentifikasi energi, bagaimana energi dapat mengubah gerak suatu benda. Kemudian bahasa Indonesianya di sini kita juga menerapkan
mengkomunikasikan cara berbicara, membuat laporan, dan SBDP mendesain sebuah produk melipat. Kemudian PPKN bagaimana tanggung jawab, dan IPS tentang pentingnya hemat energi maksudnya di sini. Jadi semua ini terintegrasi dalam sebuah tema dengan temanya sumber energi. Dalam proses pembelajaran, asesmen ini kita lakukan secara holistik atau secara keseluruhan, mulai dari awal proses pembelajaran sampai di akhir proses pembelajaran. Untuk penilaiannya, kita mulai dengan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil produk dari tema sumber energi ini adalah sebuah kincir angin yang dibuat oleh siswa dengan gambar-gambar, dengan motif-motif yang sangat indah sesuai dengan pembelajaran SBDP. Kemudian pembuatannya secara berkelompok, di sana kita akan menilai tanggung jawab siswa. Kemudian siswa juga dapat mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya berupa laporan secara tertulis, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Jadi dengan materi ini kita lihat siswa sangat aktif, akan terlihat keterlibatan siswa itu. Dalam proses asesmennya ini dapat kita lakukan dengan penilaian observasi, kemudian dengan tes tertulis, tes lisan, kemudian juga dengan unjuk kerjanya kita dapat melihat semua proses pembelajaran ini. Jadi semua asesmen ini dapat nanti membantu kita untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kita mengamati secara langsung, kita gunakan penilaian observasi bagaimana siswa-siswa kita bekerja baik dalam kelompoknya maupun bekerja secara mandiri. Dalam pemahaman konsep nanti secara mendalam, kita nanti pada akhir pembelajaran kita melakukan tes secara tertulis. Jadi di sana kita lihat sampai di mana kemampuan siswa kita dalam memahami materi yang telah kita berikan dalam pertemuan tersebut. Hasilnya juga nanti kita nilai hasil produknya dengan deskripsi penilaiannya, bagaimana hasil kincir angin yang dibuat oleh siswa tersebut. Bagaimana kerapiannya, bagaimana keindahannya, bagaimana nilai gunanya. Jadi semua itu dapat kita lihat dalam proses penilaian tersebut. Jadi penilaian otentik ini sangat perlu dan sangat berdampak pada proses pembelajaran dan juga nanti dapat menjadi umpan balik bagi kita untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Itulah pembahasan saya pada diskusi 11, diskusi yang ke-12. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.